Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan proyek yang kami buat, yaitu membuat website, aplikasi berbasis website yang bertemakan e-learning. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahma Milati. Dan saya Vicky Ardika Sandi. Dan saya Ira Rahmawati. Saya Amiruddin. Saya Raffi Maulizan. Di sini kami dari Sistem Informasi 2023-03 akan menjelaskan website yang kami buat dengan mata kuliah pemrograman web 1 dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dede Irawan Mkom. Selamat menyaksikan. Ya, baik. Pertama-tama kami akan menjelaskan dari database-nya. Langsung saja, yang pertama ada di table users. Baik, di sini pertamanya ada table user. Di sini table user memiliki ID, username, password, name, dan role. Saya akan menjelaskan tabel ini merupakan inti dari sistem karena menyimpan data semua pengguna. Pengguna bisa memiliki peran yang berbeda-beda, yaitu ada 3 di sini: admin, guru, dan juga siswanya tentu. Yang menentukan hak akses mereka dalam aplikasi tersebut, website aplikasi tersebut. Yang pertama di sini kolom ID, integer, primary key, auto increment. Di sini ID itu ID unik yang digunakan untuk membedakan setiap penggunanya. Secara otomatis data bertambah setiap kali ada pengguna baru yang ditambahkan ke tabel. Jadi kalau ada guru baru atau murid baru atau admin baru, kita masukkannya ke sini. ID ini digunakan untuk referensi di tabel lain seperti di teacher ID, di tabel classes, dan di tabel student ID, di tabel class enrollment juga. Lalu yang kedua di sini ada username, memiliki varchar dan unique, yaitu nama pengguna yang digunakan untuk login, seperti guru, seperti admin, mungkin seperti email, seperti itu namanya gitu. Setiap username harus unik agar tidak terjadi konflik saat authentication atau menghindari meminimalisir adanya error. Juga mempermudah identifikasi akun secara singkat. Yang ketiga di sini ada password, varchar tentunya di sini menyimpan kata sandi pengguna yang telah di hash untuk keamanan. Lalu tidak disimpan dalam bentuk teks biasa agar mencegah penyalahgunaan jika terjadi pelanggaran keamanan, biar lebih aman lah. Yang keempat di sini ada name atau nama, varchar, kita ada tipe datanya varchar. Yang ini untuk nama lengkap pengguna yang akan ditampilkan di user face gitu, antar muka aplikasi seperti di dashboard gitu. Nanti muncul si username-nya, si namanya di tabel di dashboard-nya. Lalu bersifat untuk informatif untuk membedakan pengguna satu dan pengguna yang lainnya. Yang kelima di sini role atau enum, tipe daftarnya. Di sini perannya itu peran pengguna dalam sistem hanya bisa bernilai admin, guru, dan murid, tidak ada yang lain. Dan juga kalau admin itu untuk mengelola pengguna secara sistem secara keseluruhan. Jika guru membuat kelas, tugas, membuat materi. Dan siswa itu mengikuti kelas, melihat materi, dan mengumpulkan tugas. Relasinya, table classes itu, untuk table classes, guru dari tabel user akan membuat kelas. Relasi ini dilakukan melalui kolom teacher ID dan di table classes. Selanjutnya, di table class enrollment, siswa, yaitu dari table user, dapat terhubung atau bergabung dalam kelas tertentu melalui kolom student ID di tabel kelas enrollment. Selanjutnya yang ketiga, untuk relasinya ada di table submission. Siswa, yaitu dari tabel user juga, dapat mengumpulkan tugas yang terkait dengan kelasnya. Gitu. Yang kedua, selanjutnya yang kedua ada table assignment. Yang kedua ada table assignment. Table ini digunakan untuk menyimpan data atau tugas yang diberikan oleh guru kepada siswanya dalam kelas tertentu. Ada 7 kolom di sini, ada kolom ID, class ID, title, description, deadline, grade add, dan file path.
Yang pertama di kolom ID, di sini integer, tipe datanya, dan juga primary key, auto increment, yaitu sama seperti tadi, ID unik untuk setiap tugas, namun ini khusus setiap tugas. Digunakan untuk membedakan tugas satu dengan yang lainnya. Berfungsi juga sebagai referensi dari tabel submission. Yang kedua, di sini ada kolom kelas ID. Di kolom kelas ID ini integer dan foreign key. Ini untuk ke kolom ID di table classes dan juga menunjukkan tugas ini dibuat untuk kelas-kelas tertentu. Jika kelas dihapus, maka tugas yang ada di kelasnya juga itu sudah tidak berlaku. Yang ketiga, di sini ada title atau judul menggunakan varchar. Juga di sini untuk judul tugas yang diberikan oleh sang guru. Jadi kalau guru memberikan tugas, di sini untuk judulnya misalkan tugasnya membuat video presentasi ya seperti yang saya buat. Selanjutnya menjadi informasi utama yang dilihat siswa di daftar tugas. Jadi daftar tugas kita klik, ada daftar tugasnya, nanti ada show judul-judulnya dan daftar tugas yang mereka harus dikerjakan. Yang keempat, kolom keempat di sini ada description menggunakan teks. Deskripsi ini lengkap. Deskripsi ini untuk melengkapi melengkapi tugasnya, melengkapi deskripsi tugas yang berisi instruksi atau keterangan tambahan dari guru dan juga memberikan panduan kepada siswa tentang apa yang harus mereka lakukan. Misalkan ada ketentuan-ketentuannya menggunakan 4 seperti itu. Menggunakan Times New Roman, spasi berapa seperti itu. Jadi untuk ketentuannya akan ada di deskripsi. Yang kelima di sini ada deadline menggunakan the time. Ini yaitu tenggat waktu yang guru berikan kepada siswa untuk pengumpulan tugas dan juga digunakan untuk menentukan apakah tugas dikumpulkan tepat waktu atau terlambat si muridnya. Lalu yang keenam ada grade add. Kita menggunakan timestamp. Ini itu waktu tugas yang dibuat oleh guru. Yaitu secara otomatis disetel ke waktu saat tugas dimasukkan ke dalam table. Yang ketujuh, di sini ada file path. Kita menggunakan varchar. Ini jalur file yang diunggah oleh guru jika tugas menyertakan file pendukung seperti dokumen atau presentasi. Dan juga bisa berubah URL, local path, atau penyimpanan cloud. Relasinya, table classes. Untuk table classes, tugas ini terkait dengan satu kelas tertentu melalui kolom kelas ID. Yang kedua, di sini untuk table submission, tugas ini memiliki relasi dengan pengumpulan siswa. Setiap siswa dapat mengumpulkan tugas mereka di tabel submission. Jadi, kesimpulannya, yang pertama di table user, yaitu table ini digunakan untuk mengatur autentikasi dan identitas pengguna, lalu juga berfungsi sebagai pusat data utama untuk untuk semua aktivitas pengguna, seperti membuat kelas, mengunggah materi, atau mengumpulkan tugas. Selanjutnya, yang di table assignment, yaitu untuk mengolah tugas yang diberikan oleh guru tertentu untuk kelas tertentu juga. Lalu mendukung file tambahan dan deskripsi tugas agar siswa dapat menyelesaikan tugasnya dengan jelas. Selanjutnya, untuk penjelasan tabel-tabel lain akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Saya Rahma Milati. Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan membuat database kelas, yang dimana awal-awalnya untuk membuat database kelas harus menggunakan create table. Dan selain itu, ada indeks serta relasi fungsinya. Ada ID, kode, name, serta teacher ID. Sedangkan yang dibuat pada table atau database kelas ini ada ID, kode, serta teacher ID saja. Oke, yang pertama itu ada primary key atau ID di sini, yang dimana kolom ini sebagai kunci utama untuk membedakan setiap baris. Lalu ada kode atau unique index, yang dimana hal ini untuk menghindari duplikasi data pada kolom kode. Serta ada index dan teacher index atau teacher ID atau foreign key-nya. Hal ini untuk membuat indeks pada kolom komentar ID agar pencarian berdasarkan ID guru itu lebih cepat. Serta menghubungkan kolom teacher ID dengan kolom ID table user. Dan relasi ini berfungsi untuk memastikan bahwa teacher ID hanya dapat memberi nilai atau berisi nilai yang ada di kolom ID table user.
Jadi kesimpulannya itu tabel atau database classes ini dirancang untuk menyimpan data kelas dengan kemampuannya seperti mengidentifikasi kelas menggunakan ID dan kode unik. Jadi nanti saat untuk bergabung pada kelas akan diberikan kode uniknya. Begitu. Serta menyimpan nama kelas untuk keperluan deskriptif dan menghubungkan kelas dengan guru menggunakan teacher ID. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tabel kelas enrollment. Tabel kelas ini digunakan untuk mencatat hubungan many-to-many antara tabel kelas dan users. Fungsinya yang pertama terdapat kolom utama, terdapat ID dengan primary key untuk setiap pendaftar, dan class ID menggunakan foreign key ke class ID mencatat kelas. Selanjutnya ada student ID terhubung dengan foreign key ke users ID untuk mencatat siswa. Relasi dan aturan. Class ID tidak mempengaruhi data di tabel ini saat diubah atau dihapus di class student ID. Perubahan atau penghapusan di tabel user akan memperbarui atau menghapus data terkait di tabel ini. Indeks untuk mempercepat pencarian berdasarkan class ID atau student. Tabel ini merupakan junction table yang memungkinkan pencatatan banyak siswa di satu kelas dan banyak kelas untuk satu siswa. Untuk database selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini ada pun juga submission ID, yang dimana yang pertama itu ada ID, yang dimana ID ini merupakan kunci utama yang berfungsi sebagai identifier untuk setiap entry dalam tabel ini. Nilainya itu akan otomatis bertambah. Terus ada pun juga di sini assignment ID, yang dimana assignment ID ini untuk menyimpan ID dari tugas yang dikaitkan dengan entry ini bersifat opsional atau boleh nul. Adapun juga di sini student ID, yang dimana student ID itu untuk menyimpan ID mahasiswa yang mengumpulkan tugasnya. Terus sama juga bersifat opsional. Adapun juga di sini file FAT, yang dimana file FAT itu untuk menyimpan FAT file atau lokasi di sistem file atau URL. Kalau misalkan file FAT ini tidak boleh nul. Terus adapun juga di sini skor, yang dimana skor itu menyimpan skor atau nilai yang diberikan untuk tugas ini bersifat opsional, boleh nul. Kalau yang tadi tidak boleh, kalau yang skor boleh. Adapun juga feedback, yang dimana feedback itu untuk menyimpan atau komentar dari dosen atau pengajar terkait tugasnya, bersifat opsional, boleh nul. Yang terakhir itu ada submit at, yang dimana submit at itu untuk menyimpan waktu dan tanggal kapan tugas ini dikumpulkan. Secara default juga akan diisi dengan waktu saat data dimasukkan pertama kali. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Nanti akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan file-file dari out.php, config.php, login.php, logout.php, dan juga database.php. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang strukturnya. Out.php di sini yang dimana file ini bertanggung jawab untuk menangani proses autentikasi pengguna seperti login, memeriksa sesi, dan logout. Kemudian untuk config.php di sini file konfigurasinya di sini untuk menyimpan informasi koneksi database yang ini. Nah, kemudian untuk login.php di sini adalah untuk menampilkan form login dan untuk memproses autentikasi pengguna. Kemudian yang selanjutnya untuk logout.php di sini untuk menghapus sesi pengguna saat logout dan mengarahkan ke halaman login. Kemudian yang terakhir di sini database. Database di sini berisi kelas untuk koneksi ke database menggunakan PDO. Oke. Di tiap file.php-nya. Yang pertama di sini ada
untuk file out.php di bagian baris pertama di sini ada if session status, yang dimana di sini fungsinya adalah untuk memastikan sesi PHP aktif. Kode ini fungsinya juga untuk menyimpan informasi pengguna saat login. Kemudian baris yang selanjutnya ada require ons database.php. Di sini kode ini adalah untuk mengimpor kelas database dan memfasilitasi koneksi database. Kemudian class out di sini, class out di sini adalah untuk membuat class out dengan property DB. Juga konstruktor di sini terhubung ke database menggunakan kelas database. Yang selanjutnya public di sini, public function login username, password dan role. Di sini fungsinya di sini adalah untuk memvalidasi kredensial pengguna berdasarkan username dan juga role di database. Kemudian untuk selanjutnya STMT di sini fungsinya adalah untuk menghindari SQL injection dan mengakses query. Nah, di sini. Kemudian yang selanjutnya if di sini, if STMT di sini digunakan untuk menemukan satu pengguna valid, yang dimana data user akan disimpan kemudian digunakan di halaman lain. Kemudian public function di sini fungsinya untuk mencetak apakah pengguna sedang login berdasarkan session di sini. Yang ini. Kemudian public function yang destroy di sini adalah untuk melogout dan menghancurkan sesi pengguna jika sudah selesai. Oke, kita ke file yang selanjutnya. Di sini ada config.php. Di sini fungsinya adalah untuk menyimpan konfigurasi koneksi database seperti host, username, password dan juga nama database di sini. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini ada sesi login. Sesi login di sini di baris pertama. Login di sini ada require ons out.php. Di sini fungsinya adalah untuk mengimpor kelas out dan kemudian memproses login. Kemudian if server di sini fungsinya adalah untuk mencetak apakah form dikirim dengan metode post. Kemudian out di sini, out username, password, role. Fungsinya di sini adalah untuk membuat objek out dan mengambil input dari form login. Kemudian if di sini if out, kemudian session sampai dengan exit. Di sini kodenya digunakan untuk jika login berhasil, pengguna akan diarahkan ke dashboard berdasarkan perannya. Jika gagal, maka error akan ditampilkan. Kemudian error login di sini adalah untuk menampilkan pesan error jika loginnya gagal tadi. Nah, kita masuk kemudian ke bagian logout di sini. Bagian logout di sini adalah secara keseluruhan untuk menghapus sesi pengguna dan mengarahkan kembali ke halaman login. Kemudian yang terakhir ada file database di sini. File database di sini fungsinya adalah
File database di sini fungsinya adalah untuk membuat kelas database tentu saja, dan untuk menangani koneksi database, ke database menggunakan PDO. Jika koneksi gagal, program akan berhenti dengan pesan error, akan berhenti seketika. Sini, oke. Mungkin cukup dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dashboard admin. Yang pertama kita login dulu. Username admin 1, passwordnya admin 123. Di dalam admin dashboard terdapat autentifikasi admin, yang memastikan bahwa pengguna mengakses halaman adalah admin. Jika pengguna belum login atau bukan admin, mereka akan diarahkan ke halaman login. Selanjutnya terdapat HTML untuk dashboard admin. Menyediakan antarmuka dashboard dengan tautan ke halaman untuk mengelola pengguna dan logout. Di dalam dashboard admin terdapat kelola user. Kita klik. Kelola user berfungsi untuk mengelola user dengan menambahkan user, mengedit user, atau menghapus user. User yang ditambahkan dengan role guru atau murid. Dalam kodenya terdapat kode untuk mengambil dan menampilkan data pengguna. Mengambil semua data dari tabel users untuk ditampilkan dalam tabel di halaman. Dan ada proses penghapusan user atau pengguna. Mengecek apakah pengguna memiliki relasi di tabel lain. Contoh tabel class. Jika pengguna tidak terkait, data akan dihapus dari tabel users. Selanjutnya terdapat tabel data pengguna. Tabel data pengguna menampilkan daftar pengguna dalam tabel dengan opsi untuk mengedit atau menghapus setiap pengguna. Selanjutnya pada tambah user. Kode ini untuk menyimpan data pengguna baru. Menyimpan data pengguna baru yang dimasukkan melalui formulir ke dalam tabel user. Contohnya kita tambahkan user dengan username guru 1, passwordnya guru, nama lengkap, kita pilih role-nya sebagai guru, tambah user. Maka akan terdapat data baru yaitu guru 1. Akan disimpan pada tabel users. Data. Selanjutnya edit user. Di dalam edit user terdapat kode untuk memuat data pengguna. Kode ini untuk memuat data pengguna dengan mengambil data pengguna berdasarkan ID untuk ditampilkan di formulir edit. Selanjutnya memperbarui data pengguna. Memperbarui data pengguna jika kata sandi baru dimasukkan, tersebut akan di-hash sebelum disimpan. Terdapat juga formulir untuk edit pengguna. Yang ini berfungsi untuk memberikan antarmuka untuk mengedit data pengguna yang sudah ada. Contohnya kita edit data guru dengan guru 2, passwordnya guru.
data akan diedit dari guru 1 menjadi guru 2. Selanjutnya ke hapus user. Pada hapus user berfungsi untuk menghapus data pengguna dari tabel user berdasarkan ID. Contohnya, kita hapus user guru, maka user berhasil dihapus dan pada database-nya langsung hilang. Sekian penjelasan untuk dashboard admin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada dashboard admin. Fungsi utama dari dashboard admin itu yaitu menyediakan halaman dashboard khusus untuk pengguna dengan role guru. Jadi ini tuh khusus untuk guru. Jadi untuk kalau jika kalian loginnya dari admin atau dari murid itu tidak akan bisa. Jadi yang pertama di sini requires once. Ini requires once auth.php. Ini itu untuk memastikan file auth.php ini dimuat sekali saja. File ini berisi fungsi dan autentikasi. Selanjutnya di sini ada if session status, run paper session non session start. Ini itu untuk memastikan sesi sudah dimulai. Jika belum, maka sesi akan dimulai. Ya, di sininya ada if host is login in, host get role, guru, header, location, di login.php, exit. Ini tuh untuk memastikan pengguna atau guru sudah login dan memiliki role sebagai guru. Jika tidak, pengguna akan diarahkan ke halaman login. Seperti itu. Dan untuk menampilkan dashboard, bagian HTML di sini menampilkan nama pengguna dari session, name, serta menyediakan menu untuk membuat kelas, mengelola materi, dan logout. Baik, selanjutnya ada buat kelas.php. Di sini fungsi utamanya dari buat kelas.php itu yaitu fungsinya membuat kelas baru dengan nama kelas dan kode uniknya. Jadi kalau kita sebagai guru nih akan membuat kelas baru, pasti kita akan dibuatkan kelasnya dan beserta kode uniknya di sini yang untuk para muridnya masuk gitu dengan kode unik kelasnya masing-masing. Cek request method itu ada di sini. Maaf, bentar. Ada di sini. Untuk menangani permintaan POS untuk membuat kelas baru ada di sini. Lalu di sini ada mengonektivitas database-nya. Kita menggunakan database untuk mengoneksikan menggunakan kelas database juga. Selanjutnya di sini ada itu untuk membuat kode unique class dengan fungsi hash MD5. Lalu di sini nih ada yang namanya data kelas untuk kode, nama, dan ID guru disimpan di tabel classes. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada tambah materi.php. Fungsinya sendiri dari tambah materi.php itu yaitu menambahkan materi baru untuk kelas yang diajarkan oleh guru. Gitu. Di sini ada validasi dan input data. Validasi dilakukan untuk memastikan semua data seperti ID kelas, judul, dan isi materi telah diisi. File materi opsional akan dicek di jenis dan formatnya sebelum diunggah.
Nah, nah di sini jika file diunggah setelah sistem memvalidasi jenis file PDF, dokumen, PPT, atau dan lain-lainnya, akan menyimpan file di folder upload/materials. Lalu ini akan disimpan ke dalam database-nya menggunakan ini data materi kelas seperti judul, isi, dan path file disimpan di tabel materials. Lalu drop down untuk memilih kelas. Guru dapat memilih kelas tempat materi yang akan ditambahkan dari data kelas yang dimuat dari database. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada tambah tugas.php. Fungsi utama dari tambah tugas.php ini tentu sesuai dengan judulnya, untuk menambahkan tugas baru ke kelas tertentu. Jadi guru bisa menambahkan tugas baru di kelas manapun yang guru butuhkan. Jadi seperti itu. Untuk form inputnya, guru dapat memilih kelas, memasukkan judul tugas, deskripsi, dan batas waktu. Ini untuk menyimpan di database-nya. Nah, ini untuk menyimpan ke database-nya data tugas, kelas, seperti kelas, judul, deskripsi, dan tenggat waktu akan disimpan ke tabel assignment. Itu. Dan sama seperti pada tambah materi.php, pada kasus ini sama juga drop down ini berisi data kelas yang telah diajar oleh guru. Seperti itu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik. Nah, kembali lagi dengan saya. Saya di sini akan menjelaskan program tentang kelola materi dan ada beberapa lainnya juga. Mungkin yang pertama itu di sini ada yang pertama itu mungkin pada kelola materi itu adalah aplikasi sederhana berbasis web yang digunakan untuk mengelola data materi pada sebuah platform pembelajaran. Mungkin yang pertama itu di sini ada ini. Nah, yang dimana itu berfungsi untuk mengatur autentikasi pengguna, misalnya memverifikasi apakah pengguna sudah login atau belum, dan biasanya juga file ini untuk memuat kode untuk memulai sesi atau dan memeriksa validitas login. Adapun juga di sini untuk koneksi ke database yaitu digunakan untuk menghubungkan ke database. Nah, di sini. Terus adapun juga di sini untuk mengambil data. Nah, paling bawah sini. Yang dimana untuk mengambil data itu semua data dari tabel material dan nama kelas dari tabel classes menggunakan ini nih yang saya bold, yang saya garis semuanya yang saya salin, yaitu untuk menghubungkan material kelas ID dengan kelas ID. Pada filter ini berdasarkan teacher ID atau menggunakan data dari sesi pengguna yang sedang login. Terus ada pun juga langsung saja di sini kepada tampilan dasarnya, yaitu di sini pada judul saya memberikan judul kelola materi. Adapun juga link untuk menghubungkan dengan file CSS-nya, dan di sini ada untuk tombol materi. Bentar. Nah, tombol materi atau tambah materi. Untuk tautan untuk membuka halaman tambah materi pada materi PHP yang berfungsi untuk menambahkan materi baru. Nih, yang ini. Nah, adapun juga tabel-tabel daftar tabel materinya yaitu ada kelas, judul, dan action. Dan untuk mengedit pada tautan ini menuju pada halaman edit pada
materi PHP dengan parameter ID yang akan diedit dan juga dihapus pada tautan menuju halaman hapus pada materi PHP dengan parameter ID yang akan dihapus. Ini berarti. Nah, hmm, hmm, mungkin selanjutnya yaitu ada kelola tugas. Nah, saya di sini akan menjelaskan program yang terkait dengan kelola tugas yang dimana program ini juga sama. Yang pertama itu yang ini untuk aplikasi berbasis web digunakan untuk mengelola data tugas pada sebuah platform pembelajaran. Adapun juga require. Nah, file ini juga bertanggung jawab untuk autentikasi pengguna dan biasanya file ini juga untuk memeriksa apakah pengguna telah login sebelumnya atau belum dan juga mereka bisa akses pada halaman. Adapun juga untuk ini untuk koneksi ke database sama kayak tadi. Dan juga di sini ada untuk mengambil data tugas. Nih, nah mengambil data tugas yang dimana semua data dari tabel assignments dan nama kelas atau nama dari tabel classes dan menggunakan join ini untuk menghubungkan kelas ID dengan memfilter data tugas berdasarkan teacher ID atau ID pengguna saat ini yang tersimpan dalam sesi. Selanjutnya adapun juga langsung saja pada tampilan dasar, yaitu di sini menggunakan judulnya juga menggunakan judul kelola tugas dan ini juga link untuk menghubungkan kepada CSS. Terus di sini juga ada tabel data tugas yang dimana tabel data tugas isinya itu ada ini kelas, judul, dan deadline dan action juga. Terus adapun juga untuk menampilkan data tugas yang dimana menggunakan forage untuk menampilkan setiap tugasnya. Nah, pada ini dari array assignments dan pada isinya itu ada pada isi tabelnya itu ada kelas yang ditampilkan dari kelas nama, ada judul tugas ditampilkan dari title, ada juga deadline ditampilkan dari deadline dan ada action sama nilai juga dan nilai itu diarahkan ke halaman nilai tugas pada PHP untuk menilai tugas berdasarkan ID tugasnya. Nah, pada fungsi program ini, autentifikasi ini mengamankan halaman agar hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah login. Dan pada file PHP juga, di situ berperan untuk memastikan pengguna memiliki izin yang sesuai dan juga data tugas untuk pengambilan data tugas. Di sini diambil dari assignment yang dihubungkan dengan tabel kelas berdasarkan ID kelasnya. Mungkin selanjutnya itu ada nilai tugas. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang program nilai tugas. Seperti kayak tadi, yang dimana program nilai tugas ini untuk memungkinkan guru untuk menilai tugas yang telah dikumpulkan oleh siswanya. Yang pertama itu ada ini yang dimana file ini juga sama kayak tadi digunakan untuk memastikan pengguna telah login atau belum. Terus adapun juga koneksi ke database ini dengan menggunakan metode get connection. Nah, terus adapun juga untuk menangani penilaian metode POS, menangani penilaian yang dimana dari sini. Nah, jika form dikirimkan dengan metode POST, nilai siswa akan disimpan ke database. Dan pada update submission set score itu untuk skor nilai yang diberikan oleh guru dan submission ID itu ID tugas yang sedang dinilai. Dan setelah nilai akan diperbarui dan pengguna akan diarahkan kembali ke halaman yang sama dengan parameter ID tugas.
Terus di sini ada pun juga untuk proses penilaian. Nah, pada proses penilaian juga sorry, pada ini juga pada program ini untuk pengambilan data atau pengumpulan tugas yang dimana untuk mengambil data dan mengumpulkan tugas itu submission dari database dan bergabung dengan tabel user untuk mendapatkan nama siswa atau student nama, dan hasilnya itu data tugas siswa disimpan dan dalam variabel submission. Langsung saja pada tampilan dasar, yaitu sama kayak tadi, di sini mencantumkan judul nama siswa, mencantumkan judul nilai tugas, dan ada pun juga nilai link CSS-nya. Terus dilanjut juga dengan tabel daftar tugas yang akan dikumpulkan, itu ada isinya, itu ada nama siswa, file, nilai, feedback, dan action. Terus ada pun juga baris data siswa yang dimana pada program di atas ini untuk setiap data pengumpulan tugas, data submission ditampilkan sebagai baris dalam tabel. Adapun juga isi kolom, adapun juga isi kolom, sebentar. Adapun juga isi kolom yang dimana ada nama siswa yang untuk ditampilkan dari student name, ada file link juga, link bisa diunduh dari file path, adapun juga nilai ditampilkan dari score, adapun juga form penilaian yang digunakan untuk memberikan nilai tugas. Fungsi program ini semua yaitu pada file out PHP untuk memastikan hanya pengguna yang memiliki izin dan dapat mengakses halamannya, sama kayak tadi. Oke, baik, yang terakhir saya di sini akan menjelaskan tentang CSS-nya, yang dimana CSS itu untuk keseluruhan. Pada CSS ini atau program ini dirancang untuk membangun antarmuka pengguna berbasis web yang responsif dan estetis. Fokusnya ini adalah pada elemen-elemen penting dalam aplikasi seperti halaman login, database, dashboard, from input, tabel, data, dan tombol navigasi. Adapun juga yang pertama itu komponen utamanya. Pada struktur gaya CSS-nya itu di sini saya menggunakan font Arial Sans dengan latar belakang abu-abu terang, dan untuk memberikan tampilan yang bersih, untuk mengatur margin juga dan padding agar tata letak lebih terlihat rapi. Tuh pada body gitu. Nah, terus ada pun juga untuk kontainer utama. Pada struktur gaya CSS itu saya menggunakan font Arial juga sama dengan latar belakang abu-abu terang juga sama. Dan juga untuk mengatur margin dan paddingnya agar terlihat lebih rapi. Yang ketiga, untuk tombol dashboardnya itu saya di sini menyediakan layout untuk halaman utama pengguna seperti daftar kelas, tugas, atau navigasi. Pada CSS untuk inputan, saya di sini menggunakan atau mengatur ukuran penuh dengan padding yang cukup dan memberikan tampilan yang profesional dengan mempermudah interaksi pengguna. Dan juga tombol ini dirancang dengan warna hijau untuk menonjolkan aksi penting, jadi biar agak cerah gitu ya guys. Nih, adapun juga pada tabel yang digunakan di sini, untuk menampilkan data terstruktur dengan gaya yang mudah dibaca. Pada header juga di sini dirancang dengan seragam dengan padding dan bordernya. Yang terakhir itu ada link pada Anchor, yang dimana tombol navigasi ini berbentuk link yang dirancang agar konsisten dengan tombol menggunakan warna hijau, sama seperti tadi, warna hijau dengan border radius. Jadi kesimpulan pada CSS ini, program ini menyediakan kerangka desain untuk aplikasi berbasis web yang sederhana saja dan modern,
Dan juga kompetensi CSS ini diatur untuk menciptakan pengalaman web yang intuitif mulai dari halaman login hingga dashboardnya, serta mendukung pengelolaan data. Misalnya ada tabel atau from info juga. Dengan struktur ini juga ada pun juga pengembangan dapat dengan mudah yang dapat disesuaikan dengan desain yang sesuai kebutuhan tanpa harus memulai dari awal atau ribet gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari program yang telah kelompok kami buat. Mohon maaf apabila selama saya menjelaskan program ada kesalahan. Saya alihkan kepada teman saya juga yang akan menjelaskan selanjutnya. Terima kasih. Ya, lanjut saja untuk membuat sebuah dashboard siswa, yang dimana fungsi program ini untuk memastikan akses pada siswa, yang dimana pengguna dengan peran siswa dapat mengakses halaman ini, yang jika tidak memenuhi syarat, pengguna akan dialihkan ke halaman login. Serta lalu dilanjut lagi untuk menampilkan informasi siswa yang akan login. Yang dimana untuk mengambil dan menampilkan siswa ini harus sesuai dengan database berdasarkan user ID yang tersimpan di sesi ini. Lalu menampilkan status kelas, yang dimana hal ini mengecek apakah siswa tersebut sudah bergabung dalam kelas, dan jika sudah akan menampilkan nama kelas yang diikuti atau yang ia ikut bergabung. Jika belum, maka pesan akan mengantarkan siswa menandakan belum bergabung atau menyediakan tautan untuk bergabung ke kelas yang lain. Serta ada navigasi fitur-fitur yang lain. Seperti itu. Jadi, saya akan menjelaskan beberapa programnya. Yang dimana pertama itu ada bagian ini. Bagian ini ialah validasi dan autentikasi. Hal ini yang bertujuan untuk memastikan pengguna dengan peran siswa dapat mengakses halaman ini. Lalu, untuk mengoneksi database dan informasi siswa ada pada line 10. Line 10 sampai line 16. Yang dimana kode program ini untuk mengoneksi database dan informasi siswa yang membuat koneksi database menggunakan kelas database, serta query informasi siswanya untuk mengambil nama siswa berdasarkan user ID yang tersimpan di sesi, yang hasilnya akan disimpan pada variabel siswa. Lalu ada pada line ini, line 18, program ini untuk memeriksa apakah siswa sudah bergabung atau belum pada kelas. Begitu. Lalu ada program ini untuk tujuannya jika ada permintaan keluar dari kelas, yang dimana secara fiturnya untuk memberi opsi kepada siswa untuk keluar dari kelas atau tidak, begitu. Yang logikanya itu mengecek apakah parameter leave class pada URL yang jika ada, maka data keanggotaan kelola siswa dihapus dari tabel kelas enrollment. Yang jika setelah berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard siswa. Jadi akan diarahkan ke dashboard awal lagi, yaitu sebagai siswa. Begitu. Dan untuk tampilan dashboardnya ada pada line 38 sampai 67. Begitu, yang menggunakan HTML, yang dimana program ini untuk menampilkan selamat datang, cek status kelas, serta navigasi, seperti itu. Yang kesimpulannya, kode ini mengatur fungsi dasar pada dashboard siswa, yang ada validasi akses berdasarkan peran siswa, menampilkan informasi personal berupa nama dan status kelas siswa, memberikan opsi untuk keluar dari kelas, serta navigasi ke fitur pembelajaran lainnya. Seperti itu. Maka lanjut saja ke program selanjutnya untuk membuat join kelas. Seperti itu. Yang dimana fungsinya sendiri, fungsi utamanya itu untuk menampilkan daftar kelas yang tersedia, membuat form untuk bergabung pada kelas, lalu pesan keberhasilan atau kesalahan,
serta navigasi, beberapa tombol yang akan kembali jika ke halaman dashboard siswa. Begitu. Lanjut saja untuk ke penjelasan programnya. Untuk pertama itu ada menginisialisasi atau persiapan, yang dimana untuk programnya sendiri itu ada di bagian line 1 sampai line 5. Begitu. Hal ini berfungsi untuk mengimpor file out PHP yang berisi pengaturan autentikasi dan inisialisasi database. Yang new database ini untuk membuat koneksi ke database menggunakan kelas database. Lalu lanjut lagi untuk menampilkan daftar kelas yang tersedia. Terdapat di line 7 hingga line 9. Seperti itu. Yang pada program ini untuk mengambil data kelas yang tersedia dari tabel kelas untuk ditampilkan ke tabel HTML, serta data yang diambil hanya kode kelasnya saja serta nama kelasnya. Begitu. Lalu ada proses bergabung ke kelas, yang dimana hal ini untuk mengambil informasi kelas berdasarkan kode. Begitu. Di bagian ini. Oke. Hal ini program ini berfungsi untuk untuk memeriksa apakah form telah dikirim menggunakan metode POST. Begitu, bagian sini. Lalu ada proses untuk bergabung pada kelas. Bagian ini, serta dilanjut lagi untuk memasukkan data siswa ke dalam tabel kelas enrollments. Begitu di bagian ini. Serta ada untuk mengambil nama siswa dari setiap sesinya. Ada terdapat pada line 23 sampai 25. Begitu. Lalu ada untuk menyimpan data untuk ditampilkan pada halaman. Dan mendirect dengan data nama dan kelas untuk ditampilkan. Seperti itu. Yang jika join kelasnya sukses, maka akan terdapat pesan. Maksudnya jika ada kesalahan atau error, maka akan menampilkan pesan kesalahan, dan jika kode kelas tidak ditemukan, maka ada notif untuk pesan terdapat kesalahan dan kode kelas tidak akan ditemukan, maka akan diarahkan untuk memeriksa kembali. Seperti itu. Dan ini yang redirect dengan data nama dan kelas pada halaman yang akan ditampilkan. Jika berhasil bergabung, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman parameter sukses, yang dimana informasi nama siswa serta kelas akan ditampilkan sebagai pesan sukses. Begitu. Dan untuk menampilkan form dan pesannya itu, untuk membuat tabel daftar kelasnya sendiri itu ada di line 38 sampai selesai menggunakan HTML. Begitu. Yang kesimpulannya, fungsi utama program join kelas ini untuk memungkinkan siswa untuk bergabung ke kelas berdasarkan kode kelas yang akan diberikan. Begitu. Serta terdapat keamanan dan navigasi, yang dimana keamanan sendiri menggunakan prepare statement untuk mencegah SQL injection dan memfilter dan menampilkan data dengan HTML special chars untuk mencegah serangan XSS. Dan untuk navigasinya sendiri terdapat tombol atau icon untuk kembali ke dashboard dan melihat daftar kelasnya. Seperti itu. Lanjut saja ke program selanjutnya untuk melihat materi, yang di nama filenya diberi nama lihat_materi.php. Begitu. Yang pertama-tama
Inti program ini sendiri untuk menampilkan daftar materi pembelajaran untuk siswa yang sudah login dan bergabung pada kelas. Maka penjelasan programnya sebagai berikut. Yang pertama ada autentikasi dan validasi sesi. Hal ini dibuat pada line 1 hingga 7. 1 hingga 14. Line 14. Lalu dilanjut lagi untuk membuat atau mengoneksi data, database, dan pengambilan data. Begitu. Yang dimana query SQL ini mengambil data materi atau material yang terkait dengan kelas yang akan diikuti siswa. Seperti bergabungkan tabel material, kelas, dan class enrollments. Dan hanya materi dari kelas yang telah diikuti oleh siswa saja, yaitu mungkin student ID-nya yang akan ditampilkan, yang hasilnya data materi yang diambil dalam berbentuk array asosiatif. Begitu. Jadi ini untuk programnya sendiri. Lalu begitu, ini mengambil data materi. Lalu ada menampilkan data pada halaman, yang dimana akan tampil di tombol navigasi seperti itu di bagian program sebelah bagian ini. Begitu. Hal ini membuat kolom tabel terdapat judul materi, kelas, konten, dan file, yang dimana jika judul materi, nama materi akan diambil dari kolom title. Dan adapun kelas, yang dimana nama kelas akan terkait dengan materi. Lalu ada konten, yang dimana cuplikan isi materi ini hanya 100 karakter pertama, serta ada bagian file, yang dimana link ini untuk mengunduh file atau mendownload file jika tersedia, dan jika tidak file tersedia, akan ditampilkan tidak ada file. Seperti itu. Yang kesimpulannya, fungsi utama ini untuk menampilkan data materi pembelajaran yang tersedia pada siswa yang sudah bergabung pada kelas. Lalu ada keamanan, yang dimana data difilter untuk mencegah error, dan hanya materi yang relevan untuk siswa yang login ditampilkan, yang akan ditampilkan, serta navigasi yang memudahkan siswa untuk kembali ke dashboard atau mengunduh file materi. Seperti itu kesimpulan dari program Lihat Materi ini. Lanjut saja ke program selanjutnya, itu membuat file kumpul tugas PHP. Begitu, yang dimana penjelasan program ini untuk mengunggah tugas yang belum selesai, serta melihat daftar tugas yang telah dikumpulkan dan penilaian, yang dimana hal ini jika sudah dinilai oleh guru. Begitu. Langsung saja ke penjelasan programnya. Yang pertama-tama itu untuk memvalidasi sesi terlebih dahulu. Hal ini memastikan pengguna sudah login serta memiliki peran sebagai siswa. Dan redirect, yang hal ini jika tidak valid, pengguna akan diarahkan ke halaman login. Seperti itu, maka pengguna akan gagal untuk login ke dashboard selanjutnya, ketampilan program selanjutnya. Begitu. Langsung saja untuk mengunggah tugas, file tugas itu sendiri, yang dimana hal ini terdapat pada line berikut. Iya. Yang dimana hal ini dibuat untuk memvalidasi file, agar dapat memastikan file yang telah diunggah tidak bermasalah. Seperti itu. Dan terdapat direktori penyimpanan yang file jika disimpan di folder otomatis terupload. Maksudnya file disimpan di folder uploads, begitu. File tugasnya akan disimpan di file uploads, lalu menyimpan ke database selanjutnya, yang dimana hal ini informasi pengumpulan tugas, ID tugas, ID siswa, serta ID pad file disimpan ke tabel submission. Lalu ada redirect. Hal ini jika berhasil, maka halaman di-refresh untuk menghindari duplikasi pengiriman form. Begitu. Terdapat pada line 20 sampai 46.
6. Begitu. Lalu ada program kode untuk mengambil daftar tugas yang tersedia. Begitu. Di mana relasi tabel ini terdapat assignment, yaitu data tugas, classes, nama kelas terkait tugas, lalu ada class enrollments, yang dimana validasi bahwa siswa terdapat di kelas tersebut, serta terdapat submission, yang dimana data pengumpulan tugas seperti nilai, feedback, dan file yang telah dikumpulkan. Begitu. Pada kode program ini. Begitu. Lalu untuk menampilkan sebuah halaman. Menampilkan sebuah halaman terdapat pada ini ya. Seperti itu. Yang kesimpulan file program kumpul tugas ini mempunyai beberapa fungsi seperti siswa dapat mengunggah tugas untuk kelas yang mereka ikuti serta melihat daftar tugas yang telah dikumpulkan dan hasil penilaiannya. Serta keamanannya sendiri, validasi ini pada sesi pengguna serta penanganan error file. Lalu terdapat antarmuka yang dimana terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tugas baru serta tugas selesai, dan tabel akan menampilkan informasi secara terorganisir. Seperti itu. Mungkin begitu saja tampilan program yang telah dibuat pada pembuatan aplikasi berbasis website e-learning. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi yang menonton di sana. Kami minta maaf bila ada kekurangan dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.